temen yang nggak bisa ngejaga vibrasi di 200, itu start pertama itu adalah hening dulu. Maksudnya kasih jeda kamu untuk melambatkan nafas. Jadi kalau teman-teman susah banget, lambatin nafas atau sadar nafas syukur. Itu kuncinya. Melambatkan nafas dulu. Jadi tarik nafas, buang nafas, tenang dikit, tarik nafas lagi, buang nafas lagi, sampai 3 kali aja. Lalu pelan-pelan diem. Lalu pada saat diam, kamu ngerasain apa? Misalnya ngerasain aku cemas, aku takut, aku khawatir, misalnya gitu. Ya udah, duduk dulu sama rasa khawatir itu 5 menit. Izinkan tubuh kamu merasakan rasa khawatir itu 5 menit. Diem, duduk. Balik lagi ke diri kita yang sejati adalah kita selalu yang udah selalu bahagia, berkelimpahan, dan itu selalu menjaga vibrasi di atas 200. Jadi kita selalu bersyukur, sadar atas nafas kita dan selalu bersyukur. Dan emang semua yang kita mau memang sudah ada di quantum field. Dan caranya menarik untuk di dunia ini ya. Jadi kita harus merasa udah mendapatkan, jadi udah tinggal bersyukur aja terus, karena kan kita udah mendapatkan yang kita inginkan, udah mendapatkan yang kita mau. Jadi menjaga vibrasi di atas 200, ingat selalu siapa diri kita. Jadi itu fondasi yang paling kuat ya, emang ingat siapa diri kita yang sebenarnya. Itulah fondasi, kayak ibaratnya rumah tingkat. Kalau fondasinya nggak kuat ya rubuh, walaupun atasnya bagus kayak istana, tapi kalau fondasinya nggak kuat rubuh-rubuh juga, ya kan? Karena ya tetap di bab satunya yang dikuatin seperti fondasi rumah tingkat. Jadi fondasinya itu kesadaran ya, berarti kesadaran akan identitas dirimu siapa. Itu fondasinya ke identitas kita, kesadaran akan siapa sih diri kita. Dan terus kalau kita udah selalu sadar siapa diri kita, pasti kita gampang menjaga vibrasi di atas 200. Karena kan kalau kita sadar diri kita ini percikan ruhnya, itu gampang menjaga vibrasi di atas 200. Itu udah otomatis gitu teh. Udah otomatis gitu. Jadi kayak rumah tingkat, pertama fondasi dulu ya kan, fondasi dulu, terus ya itu setelah fondasinya kuat, yang lain otomatis kayak vibrasi di atas 200, sadar nafas syukur. Karena kan kita kalau misalnya kita tahu diri kita pasti sadar, oh Tuhan selalu bersama kita, Allah selalu lebih dekat daripada urat nadi. Berarti kita menghadirkan Tuhan, selalu sadar Tuhan bersama kita. Jadi ya nggak ada lagi rasa sedih, kecewa, marah. Karena kan kalau udah Tuhan bersama kita, Allah bersama kita, ya nggak mungkin ada vibrasi setan gitu kan, vibrasi yang rendah, ya kan? Pasti vibrasi di atas 200, bahagia terus gitu kan. Keren. Karena kita udah memiliki semua yang kita inginkan. Karena kita kayak kita sama Tuhan ya udah di vibrasi yang sama. Jadi yang kalau masih ada ya, kalau kecewa ini udah kalau kita udah di vibrasi 200 ya udah susah kalau vibrasi rendah masuk, karena nggak mungkin vibrasi rendah sama vibrasi tinggi itu bersatu. Jadi satu nggak mungkin. Iya, keren jadi banget. kayak gitu teh. Keren. Aduh, Masya Allah. Jelasinnya sorry. Enggak, ini udah keren banget. Aku seneng banget kamu ada di titik ini. Maksudnya di kesadaran ini, dimana kebahagiaan gak lagi datang dari luar, tapi kamu bener-bener menyadari bahwa inilah kebahagiaan. Iya. Udah lengkap, udah cukup, udah sempurna, udah ada di dalam semua. Ya, semua di dalam. Jadi kita ini bukan bukannya air di setetes air di lautan, tapi kita lautan di dalam setetes air itu gitu maksudnya.
Keren. Oke, Mbak Devi, ada tambahan nggak sebelum ditutup buat Mbak Nuri? Ada insight pertanyaan atau apa nggak, Mbak? Sebelum Mbak Devi pilih teman-teman yang mana untuk menyampaikan. Silakan Mbak Devi. Oke, Mbak Nuri, terima kasih sudah hadir hari ini. Mbak Nuri, mungkin ada pesan yang disampaikan yang mungkin mengalami peristiwa yang sama nih sama Mbak Nuri buat teman-teman gitu yang di luar sana. Pesannya apa yang mau disampaikan? Oh, pesan dari aku untuk teman-teman yang ngalamin yang dulu aku alamin gitu maksudnya? Iya, pada Iya, saat betul, kamu putus asa, itu pesannya apa tuh buat teman-teman? Ya, pertama pesan aku kenalilah dirimu sendiri dulu gitu. Itulah yang fondasi pertama. Jadi setelah kita kenal diri sendiri dan menghadirkan Tuhan di dalam diri kita, terus sadar nafas, terus bersyukur dan sadar ada kelimpahan tanpa batas di luar dan yang berkelimpahan tanpa batas di dalam. Dan menyadari bahwa kita ini pemenang, gitu. Kita ini makhluk spiritual yang mengalami pengalaman di dalam tubuh. Jadi kita ini pemenang. Kenapa pemenang? Karena berapa banyak sel-sel sperma yang kita berperang ya, bermillion-millions, dan cuma satu yang berhasil ke dunia ini. Jadi kan kita dari dulu emang udah pemenang. Dan kita ini makhluk entitas surga sebenarnya. Jadi kita di dunia ini untuk belajar mengambil hikmah, belajar mengenali diri. Karena setelah kita mengenal diri, kita mengenal Tuhan kita. Dan setelah kita mengenal Tuhan kita, kita selalu berada di vibrasi yang 200, vibrasi tinggi gitu kan. Jadi pokoknya susah ngejelasinnya. Jadi kita menghadirkan merasa terkoneksi dengan Tuhan. Itu tuh benar-benar kebahagiaan yang benar-benar nggak bisa dilukiskan dengan kata-kata gitu. Benar-benar ya sadar aja kita ini semesta di dalam diri kita. Yes. Jadi kita ini bukan setetes air di lautan, tapi lautan di dalam setetes air, ya. Terus sadar nafas, syukur, sending love. Jadi kita ini semua satu. Jadi jangan benci orang, karena kan kalau kita ini satu. Jadi mencintai orang, mencintai diri kita sendiri, karena kita ini sama semuanya satu dan terkoneksi gitu. Yes, betul. Mbak Nuri, makasih banyak ya. Teteh, Ya sayang. mungkin Teteh untuk terakhir kali nih buat orang-orang yang susah menjaga vibrasi 200 gitu kan. Tipsnya yang terakhir buat Teteh, dari Teteh maksudnya. Ya, Iya. teman-teman yang nggak bisa ngejaga vibrasi di 200, itu start pertama itu adalah hening dulu. Maksudnya kasih jeda kamu untuk melambatkan nafas. Jadi kalau teman-teman susah banget, lambatin nafas atau sadar nafas syukur. Itu kuncinya. Melambatkan nafas dulu. Jadi tarik nafas, buang nafas, tenang dikit, tarik nafas lagi, buang nafas lagi, sampai 3 kali aja. Lalu pelan-pelan diem. Lalu pada saat diam, kamu ngerasain apa? Misalnya ngerasain aku cemas, aku takut, aku khawatir, misalnya gitu. Ya udah, duduk dulu sama rasa khawatir itu 5 menit. Izinkan tubuh kamu merasakan rasa khawatir itu 5 menit. Diem, duduk. Itu nanti lama-lama terurai, Dev. Dari tebal, tipis, lalu tanya lagi ke dalam. Aku lagi ngerasain apa lagi? Misalnya marah. Duduk lagi sama marah itu terus sampai semuanya tuh lebih ringan. Nah, di titik pelan-pelan kamu ringan, tenang, ada kedamaian, biasanya kesadaran itu muncul. Jalan keluar itu muncul, solusi itu muncul. Jadi ketenangan, kedamaian itulah pintu gerbang
solusi permasalahan hadir. Dia ada di gelombang alfa dan theta. Karena pintu gerbang dari semua goals kamu di situ ranahnya. Di alfa dan theta, di ketenangan, di kedamaian, di kamunya relax. Ketika kamu resah, marah-marah, rungsingan, duit menjauh, solusi menjauh karena frekuensinya nggak sama uang dan solusi. Uang dan solusi adanya di frekuensi ketenangan, kedamaian, atau alpha state. Itu di luar ekspektasi saya juga sih sebetulnya. Luar biasa. Luar biasa. Cerita kesadaran ini indah sekali. Boleh cerita nggak Mbak Danti? Sebelum Mulainya dari mana bertemu, ya? sebelum bertemu kesadaran ini kamu tuh gimana sih? Cara bersikap kamu, cara melihat kamu tentang hidup, cara melihat kamu tentang realitamu. Adakah kadang rasa kesal, lelah, dan lain-lain sebelum ketemu kesadaran ini? Sampai pada akhirnya kamu klik kesadaran ini, daily rutin kamu jalanin. Akhirnya kamu sadar bahwa merubah segalanya dimulai dari sadar nafas syukur, release, dan sending love. 3 kata kunci indah itulah yang merubah yang tadinya sulit ngurusin dokumen kamu untuk pulang, sampai pada akhirnya itu ajaib bisa selesai pada waktunya. Itu sesuatu yang di luar nalar pikiran kita gitu, sangat di luar nalar. Pada saat kamu komunikasi sama aku ya, Mbak Danti tuh udah di ranah putus asa banget itu sama dokumen. Udah di ranah ini aku TVB, aku juga nggak tahu nih, ini judulnya dokumen-dokumen aku untuk pulang nih, nama aku beda-beda kayak gini nih, ujung selesainya akan jadi gimana. Aku udah di ujung rasa putus asa karena udah bertahun-tahun kan itu nggak selesai-selesai. Pada akhirnya kamu jeda dulu sebentar, melihat ke dalam, aku siapa. Kamu sadar nafas syukur, kamu rilis kemarahan, ketakutan, kesedihan. Lalu hal-hal yang bikin kamu kesel, kamu sending love-in. Akhirnya lancar. Boleh cerita nggak sayang dulu kamu gimana? Terus memutuskan pengen belajar tuh kenapa? Sampai pada akhirnya ikut kelas, akhirnya daily rutin dijalanin, sampai akhirnya yang nggak mungkin dari versi hidupmu jadi mungkin. Betul. Awalnya sih sebetulnya ini perjalanan panjang ya TVB, sampai ke titik ini tuh panjang banget sih sebetulnya. Jadi tahun 2015 itu alhamdulillah tuh kita kehidupan kita tuh berubah, secara finansial itu semakin membaik lah intinya gitu. Tapi beriring dengan finansial membaik itu, banyak hal-hal spesial muncul dalam hidup saya. Di situ ya misalnya saya mulai kehilangan pekerjaan karena kan selama ini kan saya tinggal di Eropa. Jadi ketika kami pindah keluar dari Eropa, mau nggak mau saya tergantung visanya dengan suami. Yeah. Jadi mau nggak mau dari yang biasanya saya bekerja, punya kehidupan sendiri, tiba-tiba saya menjadi ibu rumah tangga, kebingungan harus berbuat apa, nggak tahu, kehilangan percaya diri juga. Saya hilang percaya diri. Terus bersamaan waktu itu orang tua saya, bukan orang tua saya, keluarga ya orang tua juga sih, itu mulai timbul masalah di keluarga gitu loh terhadap saya. Sebetulnya tentang cerita keluarga ini, selama ini tuh saya menyadari ada sesuatu yang tidak beres, tapi berusaha menutup mata lah, mengiyakan aja lah gitu. Tapi ternyata akhirnya sekarang saya tahu bahwa memang itu adalah akar dari semuanya juga yang harus dibereskan. Jadi itu apa sih, trauma masa kecil ya? Iya, Akhirnya itu terbengkak dari situ gitu.